Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 19 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, warga blokir Jalinsum protes kecurangan pemilu. Bayi diberi nama salah satu paslon capres. Sakit hati, Ketua KPPS dibacok petugas Linmas. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, ribuan orang tutup Jalinsum Sumsel Jambi di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ribuan pendemo ini melakukan aksi unjuk rasa protes kecurangan pemilu 2024. Masa mendatangi kantor camat Karangjaya menuntut agar suara dibuka dan dihitung ulang. Ribuan orang mendatangi kantor Kecamatan Karangjaya dan melakukan aksi tutup Jalinsum. Masa yang berasal dari 3 desa, yakni Desa Embacang, Desa Embacang Baru, dan Embacang Ilir di Kecamatan Karangjaya menduga ada kecurangan dalam pemilu di desanya dan meminta agar penghitungan suara ulang. Masa menekankan agar tidak boleh melakukan pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan yang diselenggarakan pada Minggu 18 Februari 2024 sebelum kotak suara dibuka dan dihitung ulang di 3 desa tersebut. Masa menduga ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Karangjaya. Aksi damai itu sempat memanas setelah masa tersulut emosi jawaban petugas PPK dan Panwascam Karangjaya sehingga masa melakukan blokade Jalinsum di depan kantor Kecamatan Karangjaya hingga tuntutan masa penghitungan ulang dipenuhi penyelenggara pemilu. Aksi ini bukan bentuk kita anarkis, bukan bentuk premanisme, bukan bentuk komunis, ini bentuk aksi damai yang dimana ada indikasi atau dugaan pelanggaran dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari Musirawas Utara, Sudirman Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pemilih di Ogan Komering Ulu meninggal dunia saat mencoblos surat suara di TPS 01 Kelurahan Pasar Baru. Korban meninggal dunia usai mencoblos 4 lembar surat suara, namun saat hendak mencoblos kertas suara presiden, korban terjatuh lalu meninggal dunia. Kejadian tak terduga dan mengejutkan terjadi di TPS 01 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Korban adalah Samila yang berusia 61 tahun, warga Lorong Aries. Korban meninggal dunia saat hendak menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Namun naas tanpa sebab korban terjatuh lalu pingsan tak sadarkan diri di dekat bilik suara. Beruntung petugas TPS yang berada di dekat korban berhasil menyelamatkan hingga tidak terjatuh. Korban sendiri diketahui berangkat dari rumahnya yang berjarak beberapa meter menuju TPS. Sesampainya di lokasi, dirinya diakui petugas sempat mengeluh lemas. Korban meninggal dunia usai mencoblos 4 surat suara, namun saat surat kelima, yakni surat suara presiden, korban gemetar lalu pingsan tak sadarkan diri. Tadi mau pencoblosan, pertama kali dia sempat mengeluhkan kepada kami. Kalau katanya coba nanti ikutin aku kalau masih mau milih, siap-siap. Rupanya dia sudah menyoblos tadi, satu demi satu, pas terakhir belum dicoblos, badannya langsung bergetar. Jadi bergetar, langsung jatuh, langsung saya tangkap tadi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Ayus melaporkan. Sementara itu, ratusan pemilih yang sedang menjalani rawat inap dan pembesuk di RSUD Muara II Ogan Komering Ulu Selatan dipastikan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Sementara untuk pegawai Rumah Sakit Umum Daerah bisa melakukan hak pilihnya dengan cara dijadwalkan. Syahririn, warga desa Gedung Wani, Kecamatan Buai Runjung ini mengungkapkan, sejak 3 hari lalu dirinya sudah berada di rumah sakit lantaran sang istri harus menjalani perawatan medis. Dirinya memastikan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 14 Februari tahun ini. Namun dari hatinya sendiri ada keinginan untuk menyalurkan hak pilihnya akan tetapi tidak bisa. Menurut Syahririn, apabila di dalam lingkungan RSUD Muara II terdapat tempat pemungutan suara khusus, mungkin dirinya bisa menyalurkan hak suara dengan membawa kelengkapan surat suara dari rumahnya. Kenapa belum nyoblos?
Udah berapa hari nginep di sini, Pak? 3 hari. Tidak hanya Syahririn, beberapa pembesuk di RSUD Muara II lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Oh, berarti ketiga-tiganya nggak nyoblos, Bu? Oh. Serkat. Oh, berarti 3 orang, Bu, ya, nggak nyoblos, Bu, ya? Diantar gimana, Bu? Sini uang mobil itu. Emang ada petugas KPU ke situ ke sini, Bu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ibu sendiri udah nyoblos? Oh, sudah. Cuman cucung ibu aja yang belum, yang sekarang lagi dirawat. Barang diinfus. Dari informasi bagian administrasi IGD RSUD Muara II, terdapat sekitar 157 orang dalam perawatan medis. Namun hal tersebut belum termasuk para pembesuk yang menjaga pasien yang dirawat. Tentunya ini berdampak pada ratusan lebih hak suara yang hilang dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, lahir bertepatan pada hari pemilu 2024 kemarin, pasangan suami istri warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan beri nama anaknya Prabowo Gibran. Buah hati Tarmizi dan Maharani ini lahir dengan berat 4,3 kg dengan panjang 50 cm. Tarmizi dan Maharani, pasangan suami istri ini masih terlihat bahagia karena baru saja mendapatkan anak laki-laki. Uniknya, bayi berbobot 4,3 kg dan panjang 50 cm ini mereka beri nama Muhammad Prabowo Gibran. Nama ini mereka berikan karena mengaku sebagai pendukung Prabowo sejak dulu. Bahkan sang anak kini sehari-hari dipanggil Gemoy. Tarmizi mengaku tidak mengira bahwa istrinya akan melahirkan tepat pada saat hari pemilu 14 Februari kemarin. Karena pada saat di USG, dokter memprediksi istrinya bersalin pada bulan Maret 2024. Mereka memang sudah berniat akan memberikan nama Prabowo Gibran kepada anaknya jika pasangan Capres-Cawapres yang ia dukung tersebut menang dalam pemilu 2024. Tidak nyiapkan nama lainnya memang Kak dari awal? Tidak. Karena katanya di USG itu bulan 3, jadi santai aku tuh. Pas lain aja kepalangan. Pak Sutri ini berharap kelak anak laki-laki mereka akan tumbuh dewasa dan menjadi kebanggaan keluarga. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bawaslu Sumsel turunkan tim atas laporan dugaan pelanggaran pemilih yang viral nyoblos lebih dari 1 kali di 2 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kemungkinan besar pemungutan suara ulang atau PSU akan dilakukan. Inilah video amatir yang sempat viral. Diduga ada warga memergoki kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS yang ada di daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Usai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilih yang nyoblos lebih dari 1 kali, Bawaslu Sumsel menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musi Rawas Utara dan 1 TPS di Musi Banjuasin, yang diketahui dari hasil pendataan oleh KPPS dan PTPS saat pemilih itu mendaftar menyalurkan suaranya. Kini tim masih mengkaji terkait hal itu bersama Bawaslu setempat dan Panwascam. Bawaslu Sumsel menerangkan kemungkinan besar pemungutan suara ulang di 3 TPS akan dilakukan usai pengkajian sekaligus pemeriksaan selesai. Dugaan pelanggaran ini disebut masuk ke dalam tindak pidana dengan pemilih yang melanggar akan dikenakan hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Yang ada indikasinya salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, di Muaratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Muaratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumsel juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sakit hati, Ketua KPPS dibacok petugas Linmas. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika
si Holland yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Terlibat selisih paham, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibacok oleh Linmas di tengah penghitungan surat suara TPS 27, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Akagani, Palembang. Proses perhitungan surat suara di TPS 27 Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang mendadak terhenti dikarenakan terjadi keributan antara Ketua KPPS dan Linmas yang bertugas. Linmas yang diketahui bernama Rio Ferlanda, 34 tahun, membacok Ketua KPPS 27 RM Osa saat sedang bertugas melakukan perhitungan surat suara pada pukul 11 Rabu malam. Diduga aksi pembacokan tersebut lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas Linmas, namun tidak diberi oleh korban. Ditambah pelaku sakit hati lantaran sang istri yang sedang hamil, hendak mencoblos lebih dulu namun tidak dipenuhi korban, sehingga peristiwa berdarah ini terjadi. Sementara itu, proses perhitungan surat suara tetap berlanjut pasca kejadian. Jadi sudah hampir finishing penghitungan itu, sudah selesai itu, mau perekapan, ya. Nah itu terjadi. Nah yang salah satu pemicunya tadi ada beberapa alternatif yang kita sampaikan tadi, itu masalah ya, finansial ya, finansial. Tapi memang sekali lagi kita sampaikan, setahu kami ini bersama PPS Kelurahan itu memang belum menerima seluruh. Artinya dia tuh minjem duit ya Pak ya? Mau minjem duit sama si korban, terus jaminannya intensif dia. Iya. Sementara usai melakukan aksi pembacokan, pelaku segera melarikan diri dari tempat kejadian. Aparat terkait yang menangani kasus ini berusaha menenangkan situasi sekitar lantaran keluarga korban dan pelaku berada di satu lingkungan yang sama. Sendiri menantu ya? Iya, menantu, suami dari anak kita yang tua. Korban itu petugas KPPS menggantikan orang? Ya, karena kita kan sudah 55 ke pucuk kan, ke atas pucuk salah. Jadi kan jangan nggak ada yang ganti kita, jadi nyuruh mantu, karena mantu juga sudah pengalaman pernah sekali kan, jadi ketua KPPS. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembacokan terhadap Ketua KPPS di Kelurahan 30 Ilir diciduk Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Rio, 34 tahun, warga Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, tak berkutik setelah unit Pidum Polrestabes Palembang menangkapnya. Pelaku ditangkap lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap Ketua KPPS saat berada di TPS 27 Talang Kerangga, Ilir Barat 2, Palembang. Pelaku yang merupakan sebagai petugas Linmas ini nekat membacok korbannya, Osa 30 tahun, lantaran sakit hati dengan korban. Motif pembacokan terjadi di mana pelaku yang saat itu bertugas sebagai Linmas meminta tolong untuk istrinya didahulukan karena hamil, tapi ditolak oleh korban. Kemarahan memuncak saat pelaku meminta korban untuk beristirahat sejenak dikarenakan azan maghrib, tapi diikuti korban dengan wajah tidak mengenakan. Pelaku kesal melihat sikap korban, akhirnya membacok korban dengan golok di bagian kepala. Itu keterangan dari saksi ya,
Ditambah pada pukul 18.00 ada hal yang sama yang kurang menyenangkan dengan raut muka Ketua KPPS menurut korban, karena diingatkan Ketua KPPS mengiyakan, menuruti, menghentikan kegiatannya, menghormati. Namun menurut beliau menunjukkan mimik wajah yang kurang menyenangkan beliau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang saksi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas. Ironisnya, dalam kelompok orang yang melakukan pengeroyokan ada oknum petugas TPS. Ini rekaman video amatir peristiwa pengeroyokan terhadap salah seorang saksi, salah satu pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Korban diketahui bernama Berlian, 55 tahun, warga Desa Tanah Periuk, Kabupaten Musirawas. Tak hanya Berlian, satu orang yang diketahui adik Berlian bernama Ipan turut menjadi korban pengeroyokan. Beruntung aksi pengeroyokan tersebut cepat dilerai oleh warga dan petugas, kemudian keduanya langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman guna menghindari hal yang tak diinginkan. Berlian, korban pengeroyokan, menceritakan kejadian berawal saat menegur salah seorang pemilih di TPS 03 Desa Tanah Periuk. Saat itu salah satu pemilih usai mencoblos lewat pintu masuk sehingga tangannya diberi tinta dan ditegur korban. Karena tak terima ditegur, seorang pemilih yang diketahui bernama Leo memasang raut wajah tak terima kepada korban. Setelah itu datang Ervan dan terjadilah cekcok mulut antara korban Berlian dan Ervan. Setelah cekcok, Ervan pun pergi. Tidak lama kemudian datang sekelompok orang lalu langsung mencekik korban. Melihat kakaknya dicekik, Ipan berusaha membantu dan menvideokan aksi pengeroyokan itu. Namun Ipan malah dikeroyok dan dipukuli. Kemudian akhirnya datang lagi yang lain-lain keluar goye. Kemudian ada jeda dikit, yang namanya Epran itu beli, datang lagi serombongan banyak, termasuk yang caleg Nasron dari Partai Nasdem. Nah, awalnya Nasron itulah yang numbur aku gak deh. Dia ngomong dia tidak sengaja, berulang-ulang tidak sengaja. Kemudian rombongan yang lain langsung mencekek. Kedua korban mengalami lebam di bagian kepala. Pasca kejadian, situasi di TPS 03 kondusif dan proses perhitungan suara masih digelar dan berjalan lancar. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi